Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Diskominfotik Provinsi Riau dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Dwi Diana Putri dalam podcast Diskominfotik Provinsi Riau. Nah, marhaban ya Ramadan. Nah, buat teman-teman yang lagi menjalankan ibadah berpuasa nih, kali ini kita bakalan ngobrol bareng seorang dokter, yaitu Dokter Gigi Arlinda Roza, dengan tema menjaga kesehatan gigi dan mulut pada saat berpuasa. Nah, siapa nih buat sobat Diskominfo yang tidak berpuasa? Tapi tenang aja, masih tetap stay tune bersama kita berdua. Nah, halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah kabar baik. Nih Icut panggilnya Ibu dokter ya, Ibu dokter gigi. Nah, berbicara tentang gigi nih Ibu, pasti banyak dong dari sobat Diskominfotik yang mau tips and trick nih. Gimana cara menjaga kesehatan gigi dan mulut saat berpuasa? Baiklah, kebetulan sekarang kita di bulan Ramadan, bagi umat muslim diwajibkan untuk berpuasa. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit tips untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut pada saat berpuasa. Yang pertama, kita harus menyikat gigi dengan benar. Itu yang paling penting. Itu paling penting. Ya. Oke. Yang kedua, menyikat gigi itu 2 kali sehari. Oke. Itu malam sebelum tidur dan pagi setelah sahur. Setelah sahur. Terus yang kedua, kita juga mengkonsumsi air putih yang cukup. Oke. Terus yang ketiga, Jadi itu konsumsi air putih yang cukup itu jangan pas saat puasa ya, sobat ya. Tapi pada saat berbuka dan sahur. Iya. Iya, oke. Terus yang ketiga, kita juga harus memperbanyak makan buah dan sayur. Oke, itu paling penting ya. Terus yang ketiga, yang keempat ya. Keempat, menghindari untuk merokok. Nah, ini itu nih, Itu dia. buat yang para lelaki untuk menahan tidak merokok itu susah. Jadi ada Berpuasa juga dia iya merokoknya. berpuasa tapi pas buka malah takjilnya rokok. Nah, itu dia yang nanti tidak kita bakal kulik tepat. itu ya. Iya. Oke, selanjutnya Bu, tips Terus and trick-nya. yang kelima ya, kita juga menghindari makanan yang berbau menyengat. Kayak kerupuk jengkol nggak boleh ya. Benar. Kayak pete nggak boleh, durian nggak boleh ya. Terus makanan yang banyak mengandung bawang juga mempengaruhi nanti kan bau mulut pada saat berpuasa. Nah, sobat Diskominfo beli takjilnya malah kolak durian, ada kolak durian. Malah kolak durian yang dibeli ya. Iya. Jadi bau deh, jadi menyengat, jadi kurang ya Bu ya. Iya. Oke. Terus apa Terus lagi yang tips and trick-nya Bu? sebetulnya ini di awal-awal kita harus melakukan pemeriksaan gigi dan mulut itu sebelum berpuasa, sebelum Ramadan datang. Kita sudah pergi ke dokter gigi, memeriksakan ada yang perlu dilakukan perawatan, misalnya penambalan, membersihkan karang gigi. Itu sebaiknya dilakukan sebelum bulan puasa supaya menghindari terjadinya gangguan kesehatan gigi dan mulut pada saat puasanya. Oh, seperti itu. Sepertinya Icut belum periksa karang gigi sih. Udah berapa bulan. Oke. Nah, tadi kan ada pernyataan kalau menyikat gigi yang benar. Oh iya. Nah, jadi gimana nih Bu? Menyikat gigi yang benar itu seperti apa sih Bu Dokter? Iya. Kedengarannya sepele ya, sikat gigi. Kok sikat gigi ada yang benar, ada yang tidak benar? Iya benar. Nah, di sini boleh saya contohkan ya. Oke. Dicontohin langsung nih buat sobat Diskominfotik di rumah. Kadang kita kalau menyikat gigi itu suka amburadul. Yang penting kita ngerasa udah bersih aja gitu, cepet bersih ya. Nah, sekarang Bu Dokternya bakal ngasih tips buat sobat Diskominfo cara menyikat gigi yang baik dan yang benar. Ya, perhatiin ya. Begini ya, ini kebetulan saya bawa pantom gigi, contoh gigi ya. Itu gigi siapa Bu? Itu juga nih. Oke, baik. Yang pertama itu kita posisikan sikat gigi kita dengan posisi horizontal. Sedikit membuat sudut 45 derajat, kemudian sedikit dengan tekanan ke
batas gigi dengan gusi, kemudian ditarik ke bawah secara vertikal dan melingkar. Begitu juga sampai dia di bawah, di gigi bawah, kita lakukan juga sedikit penekanan pada batas gusi dengan gigi, kemudian ditarik ke atas secara Kurang ya. melingkar juga. Jadi begini dia. Oh, dilingkar. Iya. Kalau Icut mau gigi atas dulu, terus dilingkar, baru gigi bawah. Nah, gitu dia melingkar. Maksudnya supaya sisa makanan yang menempel di serviks gigi ini bisa keluar. Nah, tetapi kalau kebanyakan orang menyikat gigi, ada yang secara vertikal begini, ya di situ-situ aja sisa makanannya masuk. Ditarik ke bawah, masuk ke bawah. Dari atas ditarik ke bawah, masuk. Dari bawah ditarik ke atas, masuk lagi ke atas. Begitu juga ada yang teknik menyikat giginya secara horizontal. Begini Itu kebanyakan masyarakat seperti itu. Begini ya. Ini juga kurang tepat. Karena sisa makanan yang kita dorong ke kiri akan masuk antara gigi ini kan ada jarak itu. Jarak interdentalnya. Nanti kita dorong dia ke kiri, masuk lagi, dorong ke kanan, masuk lagi ke kanan. Jadi tetap aja sisa makanan itu menempel di situ. Makanya kebanyakan pasien saya menanya, saya sering dok sikat gigi, tapi kok tetap banyak ya karang giginya. Nah, itu dia. Terus untuk yang sisi belakang, begitu juga gerakannya, sama ya. Nah, untuk bagian dalam, posisikan sikat gigi secara vertikal, tegak lurus. Kemudian kita melakukan gerakan menarik ke atas satu arah. Gitu ya? Iya, kita lakukan juga tekanan yang ringan pada batas gigi dengan gusi. Kita tarik ke atas dengan gerakan satu arah. Satu arah ya. Gigi yang baik dan benar. Iya. Kemudian untuk gigi atas begitu juga. Kita tarik dengan satu arah. Jangan begini-begini. Tetap aja masuk dia ke dalam sulcus gigi. Terus untuk permukaan geraham, kita bisa melakukan gerakan maju mundur. Pendek-pendek. Jangan semua sekaligus. Sedikit, pendek-pendek gerakannya maju mundur. Di sini juga, ini juga. Untuk rahang atas pun begitu. Maju mundur. Kayaknya banyak masyarakat kita yang bermasalah dengan gigi raham ya. Iya benar, karena cara menyikat, yang paling penting cara menyikat gigi. Itu begitu ya, Cut ya. Oke, itu dia tadi Sobat Diskominfo. Ingat ya, secara horizontal. Kalau yang di depan ya, yang Bu di ya. depan, ya. Vertikal ya, vertikal dan melingkar ya. Jangan kayak Icut ya. Kalau Icut di atas dulu, memang melingkar, cuman satu, jadi kelamaan. Keenakan gosok gigi deh jadinya. Sebaiknya itu di satu sisi itu sekitar 20 detik kita 20 melakukan. Jangan cuma 2 kali gerakan selesai. Oke. 20 detik ya. Jadi sambil tidur sih. Paling hobi sikat gigi depannya aja gitu. Karena lagi ngantuk-ngantuk sikat gigi sambil mandi kan. Iya. Jangan sambil mandi. Mandi pasti malam. Dia sikat gigi waktunya pagi. Iya, maksudnya mandi pagi gitu. Mandi pagi. Ya Cut. Nah itu Sobat Diskominfo ya, diperhatikan lagi kalau misalnya mau menyikat gigi yang baik dan benar itu seperti apa biar gak terjadi karang gigi yang menumpuk ya Bu Dokter ya. Benar. Nanti kalau karang giginya menumpuk jadi bau mulutnya makin surga dunia gitu. Oke, selanjutnya berapa banyak sih air minum yang dianjurkan untuk dikonsumsi selama kita berpuasa nih Bu Dokter? Iya. Konsumsi air minum itu kan memang tidak berpuasa pun kita harus banyak minum air putih. Di sini dianjurkan kita minum air putih itu 8 gelas sehari, itu setara dengan 2 liter air. Di sini kita menggunakan, karena berpuasa kita menggunakan pola 2-4-2 istilahnya. 2-4-2, apa itu polanya? 2 gelas itu pas waktu berbuka, 4 gelas di malam hari, misalnya kita pulang tarawih, terus yang sebelum tidur,
yang duanya lagi pada saat sahur. Sahur. Oke, Nah, seperti itu itu. dia. 242 ya Sobat 242. Diskominfo. Untuk bulan puasa ini harus mencukupi air putihnya. Minimal 8 gelas. Minimal 8 gelas. Kayaknya kalau dihitung-hitung lebih banyak air air es-esannya ini ya. Kalau beli takjil tuh air es dulu yang dikejar, bukan air putih. Itu gimana itu Bu Dokter? Iya, kalau air es itu sebenarnya nanti menyebabkan pada esok harinya kita malah merasa lebih haus. Begitu lebih juga cepat kalau haus. makanan yang manis. Oke. Nah kalau untuk kesehatan mulut dan gigi, makanan manis dan air es tadi selama bulan puasa itu gimana tuh dokter? Kalau makanan manis pada saat bulan puasa sebaiknya dihindari karena asupan air asupan produksi air ludah itu kan berkurang, asupan air ke dalam tubuh juga berkurang. Otomatis kalau makanan manis itu kan karbohidrat yang gampang menempel di permukaan gigi. Lama-kelamaan dia bisa menjadi plak. Terus plak itu lama-kelamaan membentuk karang gigi. Dan karang gigi lagi. Itu karang gigi itu memang awalnya dia tidak menyebabkan sakit. Tapi dia bisa menyebabkan gigi ngilu, gigi karena proses di situ bakteri bisa menyebabkan lubang gigi terbentuk, karies. Seperti gigi Icut nih ada lubang satu. Itu tuh karena itu tadi tidak memperhatikan kesehatan gigi dan mulut ya Bu Dokter ya. Nah Bu Dokter tadi kita ada membahas sedikit tentang perokok nih. Di saat bulan puasa perokok nih pada puasa rokok juga nih ya Bu Dokter ya. Tapi gimana nih untuk kesehatan gigi dan mulutnya? Iya, kalau merokok itu kita sama-sama tahu ya banyak efek negatifnya untuk kesehatan. Begitu juga untuk kesehatan gigi dan mulut. Di antaranya itu bisa merusak jaringan periodontal. Jaringan periodontal ini jaringan pendukung gigi. Dari asap rokok tersebut kan panas ya. Terus juga nikotinnya bisa menempel di permukaan gigi. Bisa menyebabkan juga perubahan pada warna gigi. Jadi kuning. Terus di situ muncul bercak namanya stain. Stain itu gampang menempel lagi plak. Plak itu ujung-ujungnya ke karang gigi lagi. Makanya kalau karang gigi banyak itu biasanya itu gigi menjadi goyang. Itu banyak kita temukan pada pasien yang perokok berat, giginya tidak mengalami karies, tapi goyang setelah dilihat ternyata karang giginya banyak. Begitu. Terus yang ketiga juga bau mulut lebih aromanya ya lebih kuat kalau orang merokok. Makanya sebaiknya dihindari merokok apalagi pada saat bulan puasa. Apalagi saat setelah berbuka. Nih kadang berbuka takjilnya rokok. Terus Iya. sahurnya pakai rokok lagi. Aduh buat pusing. Itu tuh agak-agak menumpuk baunya di situ ya Bu Dokter ya. Nah apakah perlu pemakaian obat kumur nih dokter? Obat kumur ini sebenarnya kalau tidak setiap saat untuk dianjurkan memakai. Tetapi kalau ada keluhan pada rongga mulut, misalnya ada radang gusi, itu sangat bagus untuk kita memakai obat kumur. Itu dia. Obat kumur ya. Apabila dibutuhkan sebenarnya. Iya. Kadang ada sih temannya Icut nih dokter ya, dia tuh emang rajin menggunakan obat kumur yang kayak obat biasa-biasa dijual selain yang warna biru atau warna hijau. Kita tidak bisa sebut merek ya. Karena tidak ada iklan di sini. Itu sering sekali dia menggunakan obat mulut tadi. Setiap dia sikat gigi pasti obat mulut selalu juga digunakan. Itu apakah baik atau gimana? Sebaiknya kalau obat kumur itu kita pilih yang tidak mengandung alkohol. Tapi tidak apa-apa dikonsumsi setiap saat. Sebaiknya tidak setiap saat. Minimal ya mungkin 1 hari sekali saja. Bukan setiap menyikat gigi berkumur, setiap saat berkumur. Karena kan di situ juga obat kumur itu kan ada
seperti yang di iklan. Ada bakteri 10 tuh. Tuh nanti udah berkumur tinggal 2 bakterinya. Sementara di rongga mulut ini kan bakteri itu banyak. Ada bakteri baik, ada bakteri jahat. Bakteri baik itu maksudnya kan seperti yang untuk membantu proses penghancuran makanan. Itu ada enzim gitu juga kan. Jadi bakteri itu ada yang baik dan ada yang jahat. Otomatis kalau kita sering-sering berkumur dengan obat kumur tadi, Nanti bakteri baiknya ikut juga. Gitu. Jadi yang terutama itu sebenarnya yang paling penting-penting itu sikat gigi dengan teknik yang benar, dengan waktu yang tepat. Tapi kadang kalau tidak berkumur itu rasanya dia itu merasa kurang bersih gitu. Kurang bersihnya, apalagi kalau kita lihat ya, air di Provinsi Riau ini termasuk yang ada yang kuning gitu ya, Bu Dokter. Kuning, Jadi sangat mempengaruhi kepada gigi-gigi kita nih. Nah, itu gimana tipsnya, Bu Dokter? Kalau untuk sikat gigi memang nggak bisa dihindari ya kalau memang kondisi airnya kuning. Tapi sekarang kan juga sudah banyak tuh Cut yang air isi ulang. Kan kalau sikat gigi cuma sikat gigi doang kan nggak membutuhkan air yang 1 baskom, cuma 2 gelas udah cukup. Pakai air galon. Pakai air galon. Lebih baik menggunakan air bersih ya, air bersih. Teman-teman ya. Nah, kapan sebaiknya pemeriksaan gigi ke dokter nih? Kalau pemeriksaan gigi ke dokter itu kalau misalnya tidak ada keluhan, sebaiknya itu 6 bulan sekali kita sudah kontrol secara berkala. Itu berapa ya? Kayaknya lewat nih 6 bulan. Karena kan gini, gigi kan di dalam rongga mulut. Tidak semua permukaan gigi bisa kita lihat secara langsung di cermin. Otomatis kita membutuhkan alat bantu. Misalnya alat bantu itu kalau dokter gigi menggunakan kaca mulut. Di situ nanti bisa terlihat ada karies enggak, ada karang giginya enggak gitu. Jadi sebaiknya 6 bulan sekali kita sudah melakukan pemeriksaan gigi. 6 bulan sekali ya. Ya, tapi kalau ada keluhan sesegera mungkin. Benar sekali. Terkadang kita lengah akan gigi dan mulut kita. Iya benar. Tunggu sakit dulu. Baru datang. Iya. Padahal kita dianjurkan minimal 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Nah seperti itu kayaknya itu udah lewat kayaknya ya. Wih, udah lewat sih. Udah lama nggak memeriksa gigi karena memiliki gigi kelinci kayak gini nih harus dijaga. Ini harus dijaga asap soalnya Bu ya. Iya benar. Oke dokter. Nah perawatan gigi apa aja yang bisa dilakukan untuk persiapan sebelum Ramadan tiba? Pemeriksaan yang perlu kita lakukan semua nanti dicek, dilihat. Misalnya itu untuk pembersihan karang giginya wajib dilakukan. Kemudian misalnya kalau ada gigi berlubang, karies itu ditambal. Terus kalau ada sisa-sisa akar gigi dicabut. Begitu dia. Jadi dalam kondisi bersih pas masuk bulan Ramadan. Biar bau mulut tidak menyengat di saat berpuasa, mungkin ini ada dari para netizen nih bertanya langsung ini, dokter gimana itu? Bau mulut ini banyak penyebabnya ya. Yang pertama itu tadi merokok tadi bisa menyebabkan bau mulut. Jangan ya berbuka dan sahur dengan rokok ya. Iya. Sekali lagi rokok nih. Jangan. Yang kedua juga bisa makanan yang menyengat tadi juga bisa. Terus jangan makan talam durian. Itu untuk menghindari bau mulut ya. Terus bau mulut ini kan muncul karena mulut kita kering ya. Itu dia mulut kering. Gimana mulut kering. Caranya mengatasinya nih? Ya, karena mulut kering itu bisa juga menimbulkan bau mulut. Jadi untuk mengatasinya apalagi kita berpuasa ini tadi itu memperbanyak makan buah dan sayur karena buah dan sayur itu mengandung vitamin C, menambah asupan ke tubuh yang terhidrasi sehingga mengurangin kering rongga mulut pada saat puasa. Dan juga air putih tadi berpengaruh sekali kalau kita cukup minum air putih pada saat puasa.
Nah, dimulai dari meminum air putih dari ujung bibir sampai ke dalam ini sehat semua ya. Sehat. Jadi jangan Kecuali merokok ya, kecuali yang merokok. Sekali lagi nih, kecuali yang merokok nih buat sobat Diskominfo. Nah, apakah perawatan gigi membatalkan puasa nih dokter? Sebenarnya kalau kita telaah ya, perawatan gigi itu tidak membatalkan puasa dan dibolehkan apabila itu dilakukan secara aman dan dipahami teknik cara perawatan melakukannya dengan benar. Maksudnya itu misalnya kan perawatan gigi nanti air jangan sampai ketelan, air kumurnya. Jadi sambil perawatan gigi, telan dikit lah. Jadi batal. Jadi batal. Sebenarnya boleh, kecuali untuk pencabutan gigi. Nah, ini dia. Apakah pencabutan gigi saat berpuasa itu beresiko? Iya, itu dia. Pencabutan gigi pada saat puasa ini ada beresiko. Kenapa saya katakan ada? Karena nanti kan kita mencabut gigi di anestesi atau dilakukan pembiusan, kemudian kondisi kita pada saat puasa, gula darah kita kan turun, otomatis bisa menimbulkan gejala pusing. Seperti itu. Jadi kalau misalnya mencabut gigi di saat kita tidak berpuasa lebih baik. Sebaiknya tidak dianjurkan pada saat puasa. Nanti kita pusing, terus otomatis kita membutuhkan asupan gula, minum manis misalnya, atau makan sedikit misalnya roti untuk menetralkan kembali kondisi tubuh, gula darah. Terus nanti setelah cabut gigi juga kan menimbulkan rasa sakit apabila biusnya sudah hilang ya. Minum obat lagi, batal juga. Obat. Jadi kalau misalnya giginya bermasalah yang harus dicabut, ya nggak apa-apa, batalkan aja. Nanti diganti lagi di lain hari. Itu tadi tipsnya, sebelum masuk bulan puasa harus diperiksa dulu giginya. Banyak sekali tips and trick ya diberikan oleh dokter Arlinda nih buat sobat Diskominfo yang ada di mana saja pada hari ini. Nah dokter, pesan nih untuk seluruh masyarakat dari dokter Arlinda, silakan. Saya sebagai dokter gigi dan banyak menerima masukan, menerima keluhan juga tentang gigi. Yang terutama untuk menjaga kesehatan gigi itu harus rajin menyikat gigi dengan teknik yang benar. Rajinnya itu 2 kali sehari. Kalau di hari biasa, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Yang kedua, kontrol ke dokter gigi 6 bulan sekali. Itu cukup untuk menjaga kesehatan gigi. Sudah dokter, wah terima kasih nih dokter Arlinda sudah mau main ke podcastnya Diskominfotik Provinsi Riau, sekalian beri tips and trick buat sobat Diskominfo. Nah tadi Ijut ulang kembali ya pernyataan dari dokter Arlinda, itu sebaiknya jaga kebersihan gigi dan mulut dengan teknik yang benar dalam penyikatan gigi dan kontrol selalu ke dokter gigi 6 bulan sekali. Dan sebelum berpuasa alangkah baiknya kita datang ke dokter gigi untuk kontrol gigi dan mulut kita supaya puasa kita berjalan dengan baik. Nah mungkin itu saja hari ini pembahasan kita tentang mulut dan gigi, menjaga kesehatan gigi dan mulut pada saat berpuasa. Saya Ijut Diana Putri mohon undur diri. Terima kasih dokter Arlinda. Nah buat sobat Diskominfo jangan lupa terus saksikan podcast atau talk show Diskominfotik Provinsi Riau di YouTube channel Diskominfotik Provinsi Riau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.